FM Mercury, sahabat, dan selamat siang di hari Senin ini, sahabat, di 26 Agustus 2024. Perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya hadir kembali menemani Anda ya. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber berkaitan dengan tema air minum biru laku keras. Kenapa? Nah, kita pengen tahu rahasia dari Pak Yance berkaitan dengan air minum biru ini, sahabat, supaya bisa menginspirasi sahabat-sahabat Mercury. Dan Anda bisa stay tune, baik itu melalui aplikasi On Air, sahabat, atau melalui websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Untuk di website, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya di visual radio perbincangan di siang hari ini. Anda juga bisa sharing ataupun juga bertanya di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Sudah ada di studio 2 narasumber, ada Mbak Ellen ya. Bukan Ellen Pratiwi ya, tapi ini Ellen dari AMA Surabaya, sahabat. Ada Mbak Ellen, marketing dan marketing dari Ribbon Family Reflexology and Spa. Apa kabar Mbak Ellen? Luar biasa banget, terima kasih. Berbeda di belakang ya, dari terakhir ketemu ya. Iya. Terima kasih sudah hadir menemani saya di perbincangan siang kali ini, karena ketemu lagi dengan yang punya air minum biru. Yeah. Apa kabar Pak Insinyur Yance Wongso, MBA, founder and CEO franchise Depo Air Minum Biru. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa sekali, sangat bahagia bisa bertemu dengan sahabat Mercury pada siang hari ini. Terima kasih, ini kita akan tanya-tanya berkaitan dengan banyak hal loh Pak Yance. Udah siap ya Pak? Untuk berbagi ya Pak? Iya, itu memang tujuan kami ya. Ya, berbagi berkaitan dengan banyak hal. Karena kalau bicara tentang air minum, kita tiap hari bahkan ya membutuhkan hal tersebut. Nah, kenapa air minum biru ini laku keras di pasaran? Itu juga yang pengen kita ketahui, sahabat ya. Berkaitan dengan produknya itu, apakah bagaimana developing produknya, kemudian bagaimana bisa menentukan price-nya di tengah masyarakat, kemudian promotion yang dilakukan oleh Pak Yance dan timnya ini seperti apa, sehingga ini bisa membuat engage sekali dengan para penggunanya gitu ya. Kita bicara tentang produk terlebih dahulu. Kenapa memilih air minum biru? Kalau bicara tentang air minum, itu kan banyak sekali ya Pak Yance ya. Yeah. Kita kembali lagi mengingatkan sahabat-sahabat Mercury. Ini kan banyak sekali gitu ya di pasaran, mau itu yang bermerek ataupun juga yang lainnya gitu kan, yang mendekatkan ke masyarakat itu juga banyak sekali. Nah, apa keunggulan dari air minum biru ini sehingga Pak Yance mendevelop produk ini begitu luar biasa Pak? Iya, terima kasih ya Bu Yanti. Saya sendiri waktu ketemu dengan konsep air minum isi ulang waktu itu tahun 2001 ya, itu juga sangat terkesima ya. Ada air minum yang harganya sepertiga daripada AMDK. Yeah. Dan laku keras gitu. Siapa yang nggak tertarik gitu ya. Yeah. Saya sendiri juga waktu itu running restoran dan baru pertama kali ketemu konsep bisnis semacam itu. Harganya sepertiga dan barang kebutuhan utama begitu ya. Yeah. Cuma memang dari saya waktu itu ada keraguan mengenai produknya itu adalah tentang kualitasnya. Terus terang begitu. Karena apa ya? Waktu itu galon yang saya isikan setelah diisi air itu itu plastik dikaretin begitu. Oh, iya kan. Jadi buat saya juga ada keraguan. Ini betul sama dengan AMDK apa enggak kan gitu ya. Yeah. Karena kan secara penampilan fisiknya aja enggak sama gitu ya. Tapi saya punya keyakinan yang solid sebetulnya sih bahwa kualitas itu rasanya masih bisa dikerjakan dah. Ya karena saya ada pengalaman tinggal di Amerika belajar waktu itu selama 2 tahun dan tiap hari saya juga minum air minum isi ulang di sana. Ya cuma di vending machine ya. Jadi saya mengisi di vending machine 25 sen, kalau saya beli di toko sekitar $1. Jadi kan kurang lebih termasuk wadahnya ya kurang lebih 1/3 1/4 begitu ya. Betul. Jadi itu bukan sesuatu yang
tidak masuk akal harusnya begitu. Tapi baru saya ketemukan di Indonesia konsep ini bekerja dengan konsep yang beda, bukan live vending tapi full pelayanan begitu. Ya itu yang membangkitkan saya. Jadi lalu kita pikirkan sebetulnya untuk air minum ini, produk ini kebutuhan utamanya apa sih? Ya. Kalau dikatakan hot button orang membeli air minum itu apa sih? Ya tentu saja nomor satu adalah kualitas ya. Beberapa katakan kualitas tapi saya tidak sampai yang paling sempurna, oke lah buat saya yang penting sehat begitu ya. Tidak pengen orang yang minum lalu sakit kan tidak mungkin. Ya, betul. Nah, kriteria minimumnya itu kan sehat. Sehat kan tentu saja harus ada satu kepastian bahwa itu sehat begitu. Jadi ada satu tes laboratorium dan segala macam. Dan bagaimana untuk menjadikan air minum itu sehat? Ya tentu saja harus ada kita ketahui prosesnya. Jadi sederhana pada waktu itu saya katakan kan di industri ini sudah ada AMDK. Ya. Jadi kenapa kita tidak mengacu aja pada kualitasnya AMDK? Lalu itu yang menjadi satu parameter saya untuk mengejar kualitasnya setara dengan pabrikan. Semuanya saya ATM deh, amati, tiru, modifikasi gitu ya dari AMDK itu bagaimana. Kalau dari sisi harga, saya juga mikir kenapa kok harganya bisa murah ya. Jadi ada faktor-faktor yang fundamental nggak untuk bisa harganya itu bertahan murah. Nah dari studi itu lalu saya dapatkan bahwa pemikiran itu bahwa murahnya dia karena dia tidak menyediakan galon. Ya botol galon itu kan mahal. Tapi kalau air putihnya saja, air minumnya saja mestinya nggak mahal kan. Kita dari sumber pegunungan yang berlimpah di Indonesia ini, khususnya di kota Surabaya ini kan ada dari Prigen itu kan air baku untuk air minum itu kan berlimpah begitu. Jadi lalu yang kedua faktor pikir, dia juga jual langsung kepada pelanggan secara curah begitu ya. Jadi kalau dari pabrikan kan ongkos transportasinya mahal. Distribusinya lebih panjang gitu ya Pak. Iya, saya masih beli di toko dan saya kalau langganan pada waktu itu minum satu merek AMDK ya 1 bulan sekali baru ditagih, berarti saya diutangin dong selama 1 bulan. Ya kan? Padahal ini udah habis ya. Iya. Tapi tiap minggu dikirim, gitu, tapi bayarnya baru akhir bulan dan segala macam itu kan ongkos sebetulnya. Jadi kalau misalnya bayarnya tunai, tentu saja mestinya bisa lebih murah. Jadi itu yang kita pikirkan dari dua faktor itu yang buat saya, bermimpi nih. Kalau saya punya produk yang kualitasnya sama dengan AMDK, setara dengan AMDK, tapi harganya sama dengan isi ulang. Wah, itu kan satu produk yang sangat ideal ya. Itu pemikiran utamanya. Dari situ lalu kita bergerak untuk melakukan riset dan pekerjaan follow up dari itulah. Nah, ini kan pasti ada cost lebih ya Pak Yance kalau karena berkaitan dengan quality controlnya gitu ya. Supaya paling tidak sama dengan AMDK harus ada laboratorium ataupun juga tes. Nah untuk biru sendiri ini berapa lama dilakukan secara berkala kalau kita bicara tentang quality control ya Pak? Karena kan kualitas sangat dijaga oleh Pak Yance. Betul, jadi kita samakan dengan AMDK. Memang kalau AMDK persyaratannya kan lebih ketat karena mereka kan harus punya lab sendiri di pabriknya. Tapi beruntung kita tahun 2004 kan sudah turun peraturan dari pemerintah mengenai bagaimana mengatur tentang usaha depo air minum ini. Mereka sebut namanya sebagai depo air minum, bukan lagi air minum isi ulang ya. Jadi ya kita ikuti aja ketentuan itu. Tapi sebelumnya ada peraturan itu kita akhirnya ya melakukannya secara lebih ketat. Artinya sebulan sekali kita lakukan tes. Tapi kenyataan pada waktu peraturan itu turun tidak disyaratkan tiap bulan, misalkan 3 bulan sekali, begitu ya. Jadi buat kita melakukan lebih ketat kan nggak masalah. Memang ada ongkos-ongkos yang lebih tinggi, tapi pemikiran saya gini loh, kalau ongkos itu kan hitungannya dengan harga. Kalau misalkan ongkosnya terlalu tinggi, saya tidak mengcover biayanya dan tidak punya keuntungan yang memadai, kan saya bisa naikkan harganya. Dan kalau naikkan harganya kan masih jauh. Pada waktu itu satu merek yang terkenal di AMDK itu 7.500. Sedangkan isi ulang yang saya temui itu adalah harganya 2.500. Berarti kan sepertiganya kan. Masih jauh. Kalau saya misalkan harganya saya naikkan jadi Rp500 atau Rp1.000 kan masih bisa lah gitu ya Pak. Masih bisa lah kalau kualitasnya bisa sama dengan pabrikan begitu ya. Jadi itu yang membangun confidence saya. Jadi tapi waktu kita luncurkan betul ya saya sebagai yang memulai kan nggak tahu angka-angkanya pasti atau enggak walaupun kita punya studi ya. Studi tapi berdasarkan pada volume kan ya. Kalau volume sedikit
kan ada ongkos karyawan yang Iya, mesti betul. ditanggung. Itu kan juga bisa merugi juga kan ya. Tapi kalau misalkan volumenya ini tambah banyak, mungkin bisa mengcover biaya ke pelanggan. Jadi kita mulai pada waktu itu dengan humble ya, oke kita samakan aja dengan harga-harga di pasaran waktu itu berapa begitu. Ya, itu berkaitan dengan produk, kemudian dengan price-nya, dengan kualitas yang hampir menyerupai AMDK itu adalah tujuan dari Pak Yance dari air minum biru ini. Nah, kan kadang masyarakat tak kenal maka tak membeli gitu ya Pak Yance ya. Bagaimana promosi yang dilakukan oleh Pak Yance di tengah AMDK yang melimpah kemudian tapi ini muncul depo air minum yang lebih mendekatkan pada masyarakat, kualitasnya juga tidak jauh berbeda dengan AMDK. Promotion apa yang dilakukan air minum biru sehingga semakin banyak misalnya franchise yang dilakukan oleh Pak Yance. Di awal seperti apa Pak? Kita menyadari bahwa pelanggan-pelanggan kita ya dari tempat-tempat yang dekat-dekat dengan kita ini aja. Karena kan membawa galonan 19 liter walaupun pakai sepeda motor, itu kan juga barang yang berat gitu loh. Jadi kalau berkendara sepeda motor dengan jarak jauh pakai galon 19 liter itu memang ada sih, cuma sangat jarang. Dan lama-lama mereka juga merasa bahwa oh ada isi ulang di dekat saya, kenapa nggak saya beli dekat dengan isi ulang yang di tempat saya aja gitu. Jadi memang kita lalu memikirkan promosi itu ya sifatnya regional aja, yang dekat-dekat di area. Dan sederhana pada waktu itu kita hanya menggunakan brosur ya, kita bagikan begitu. Sifatnya komunikasi lah, namanya promosi itu kan mengkomunikasikan bahwa kita ada, bahwa kita punya kualitas bagus, harga kita sekian, kemudian biasanya ada gimmick-gimmick lah ya dengan ada satu hadiah atau apa undian berhadiah seperti itu, untuk mereka mencoba ya. Tapi memang tahapan sekarang ini kita mempunyai satu promosi yang lebih agresif, misalkan dengan memberikan satu mereka kalau datang kita berikan air minumnya gratis begitu pada waktu promosi ya, pada waktu promosi, dan itu hanya untuk warga-warga sekitar, kita tidak konsentrasi pada yang jauh-jauh, karena pertama seperti kita iklankan di radio, kita iklankan di TV, tidak terpikir sama sekali. Pertama memang tidak punya biaya, kita memang mulai dari satu toko aja dan skalanya juga masih kecil, jadi ya kita pakai brosur aja. Tapi memang yang paling utama memang menurut saya ya kita ada promosi, itu merupakan satu yang kita memperkenalkan, mengkomunikasikan, tetapi utamanya kalau mereka mencoba mereka akan kembali enggak. Itu yang buat kita pentingkan ya, pentingkan. Jadi kita mesti tahu bahwa pengalaman pelanggan waktu datang itu bagaimana, mereka membelikan bukan hanya produk, saya yakin, karena kita bukan jualan barang yang ada di toko yang jadi gitu, kita ada prosesnya. Proses bagaimana pelanggan itu dilayani. Proses itu yang kita pentingkan juga dari sisi kualitas pelayanan kita bagaimana. Karena kalau bicara tentang konsumen makanan minuman adalah konsumen yang tidak setia gitu ya. Paling tidak setia kalau kita bicara tentang konsumen dalam tanda kutip gitu ya Pak Yance ya. Maka dari itu kualitas adalah yang utama supaya kembali lagi gitu ya. Kalau dari sisi produk air minum galonan 19 liter Bu, kalau dari pemikiran kita waktu awal dan maksud saya juga merefleksikan pada pola konsumsi saya, begitu saya sudah punya langganan satu ya saya cenderung tidak berubah-berubah, lebih loyal. Dan justru itu yang menjadi kesulitan kita di air minum Isulang atau waktu itu dikatakan Amio tapi sekarang menjadi depo air minum. Ya kan sudah banyak kan orang-orang sudah punya air minumnya sendiri di rumah. Betul. Jadi tidak gampang loh menggeser mereka untuk pindah ke biru begitu loh. Karena ini bukan satu yang urgensi, bukan sesuatu yang mendesak, kebutuhan yang mendesak untuk mereka pindah air minum ke biru gitu. Tapi sesuatu yang mereka bisa pertimbangkan, dan kalau memang menarik sekali buat mereka, ya mereka mungkin mau coba. Ya mau coba, dan mudah-mudahan setelah mereka mencoba, mereka bisa membeli ulang begitu. Artinya mereka cocok gitu. Ya, tapi itu merupakan satu yang berlawanan tadi. Kalau produk makanan yang lain-lain mungkin orang pengennya apa? Nyoba, variasi ya. Tapi kalau air minum kan ya air putih kan, rasanya ya segar begitu aja kan ya. Yang penting sehat. Dan kalau sudah ada di rumah ya kadang-kadang seringkali tidak dipikirkan apakah perlu saya ganti air minumnya, bahkan bukan urusan daripada keluarga itu untuk gantikan air minumnya begitu. Nah, untuk menjaga loyalitas tadi satu aja sangat dijaga oleh Pak Yance, itu pemisalan gitu ya. Bagaimana menjaga loyalitas ini supaya customer ini bisa kembali lagi bahkan bisa mengajak yang lain gitu. Oh pakai ini aja, biasanya kan itu akan lebih kena pada konsumen gitu.
Ya. Seperti apa Pak Yance? Seringkali orang kalau belum tahu biru ya, bedanya biru dengan air minum isi ulang lain apa sih gitu ya. Saya selalu katakan datang aja ke gerai. Karena di gerai itu mengalami sendiri baru tahu apa perbedaannya biru dengan yang lainnya begitu. Jadi kita nggak ngomongkan bahwa itu sebagai satu yang sifatnya gimmick karena pengalaman pelanggan bukan gimmick ya. Pengalaman pelanggan ada pengalaman yang real. Artinya mereka akan banyak sekali mendapatkan surprise karena mereka punya pengalaman kan membeli di isi ulang lain bagaimana. Lalu datang ke biru mereka akan lihat bahwa oh gerainya besar ya. Ternyata buat parkir mobil aja enak sekali, gratis juga parkirnya. Kemudian belum turun sudah dijemput oleh operatornya untuk diambil galonnya di mobil seperti itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu akan membekas pada mereka dan mereka juga dilayani. Oh ternyata ada karyawan yang melayani ada 3 orang gitu. Biasanya saya 1 orang saja gitu ya. Ini 3 orang sehingga bisa cepat gitu pelayanannya dan sebagainya. Kemudian di gerai kan ada banyak informasi juga tambahan mengenai bagaimana proses teknologi ozon bekerja dan segala macam. Jadi dengan mereka datang ke gerai, mereka bisa melihat banyak hal dan mereka juga bisa berbincang dengan pelanggan-pelanggan lain. Oh, saya sudah beberapa kali beli di sini. Bagaimana Bu airnya? Oh, buat saya sih cocok ya, seger dan juga rasanya enak misalkan gitu. Itu kan datang dari pelanggan karena pengalaman dia datang. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita berikan sebagai presentasi kita secara live dan secara real di toko itu membuat mereka bisa memikirkan ulang untuk mereka mau berlangganan di air minum biru begitu. Berarti kualitas yang utama dan juga pelayanan yang dilakukan supaya loyalitas dari konsumen dan itu tetap semuanya gitu. Memang mesti beda. Memang saya yakin itu bahwa kalau kita sama saja dengan yang lain-lainnya ya apa bedanya dengan yang lain-lainnya gitu loh. Harus ada pembeda gitu ya. Dan pembeda itu kalau di kita pembedanya ada di mana? Ada di pengalaman mereka membeli. Dan segala informasi yang dilakukan misalkan teknologi ozon, isi ulang lain nggak ada teknologi ozon, ya kan. Lalu dikatakan apakah airnya bersih gerainya? Iya, gerainya bersih. Pelayanannya cepat, iya pelayanan cepat, ramah dan sebagainya ya. Dan informasi-informasi yang kita tambahkan itu tentu saja menjadikan informasi yang menanamkan yang mereka lalu mengalami membuktikan bahwa memang betul seperti itu. Jadi terkait dengan air minum biru ini juga mengedukasi masyarakat berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh air minum biru itu ya Pak Yance ya. Itu yang dilakukan juga, kemudian apa manfaatnya itu juga diedukasikan melalui ada informasi-informasi yang dilakukan di gerai gitu. Ada mungkin pelanggan lain juga cerita, display di kantor di gerainya itu sendiri juga menunjukkan sesuatu yang positif gitu ya. Seperti kemudahan apa yang kita kasihkan. Oh ya dari biru ternyata betul kualitas dan harganya yang paling bagus gitu. Gitu. Dan itu bisa menjaga loyalitas dari konsumen. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Mercury bahwa menjaga loyalitas pelanggan itu bisa dilakukan dengan menjaga yang pertama adalah kualitas dan yang ada kemudian apa nih yang ada di dalam produk tersebut gitu ya Pak Yance ya. Dan juga apa yang bisa istilahnya layanan-layanan apa saja yang bisa diberikan dari istilahnya produk tersebut gitu ya, layanan-layanan yang ada itu untuk menjaga loyalitas. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu karena masih banyak yang akan kita gali dari Pak Yance berkaitan dengan ilmu-ilmu yang akan di-sharingkan oleh Pak Yance selaku founder dan juga CEO franchise Depo Air Minum Biru, dan juga ada Mbak Ellen marketing Ribbon Family Reflexologi dan juga spa di perbincangan Rumah Manajemen sahabat bersama dengan Ama Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya. Sahabat masih juga bersama dengan Pak Yance Wongso, beliau founder dan juga CEO franchise Depo Air Minum Biru, dan juga ada Mbak Ellen marketing Ribbon Family Reflexologi dan juga spa yang hadir di siang hari ini di perbincangan Rumah Manajemen sahabat, karena kita membahas berkaitan dengan air minum biru ini laku keras. Kenapa dan apa saja rahasianya? Tadi sudah beberapa di-sharingkan oleh Pak Yance. Dan ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp Messenger-nya Mercury, Pak Yance dan juga Mbak Ellen dari Randy di Malang.
Maaf, saya mungkin sedikit terlambat mendengarkan. Pertanyaan pertamanya adalah berapa rata-rata omset dari outlet yang ada? Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah tadi sudah dijelaskan sistem kerjasamanya akan seperti apa, baik itu franchise, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan franchise-nya? Yang ketiga adalah apakah terbuka untuk kerjasama membuka dengan branding baru, Pak Yance? Yang pertama mungkin berapa rata-rata omset di outlet yang ada? Outletnya ada 760 ya Pak Yance atau seperti apa? Yeah. Berkaitan dengan outlet atau depo air minum biru ini. Iya, kalau rata itu kan memang range-nya besar sekali ya, karena kembali lagi ada yang baru buka, ada yang sudah kali pembaruan perjanjian waralaba kali kedua gitu, artinya memasuki 10 tahun ketiga begitu ya. Jadi memang untuk usaha ini bergantung pada waktu juga karena sifatnya penetrasi produk ya. Kembali lagi tadi saya katakan kan air minum itu semua orang sudah minum, jadi penetrasi produknya tidak mudah. Tapi pasti karena kita kan punya kualitas yang bagus dan kebutuhan orang akan menghemat ya, apalagi di saat-saat keuangan lagi sulit tentu saja menghemat, tapi mereka tidak mau menurunkan kualitas kesehatannya mereka. Ya, jadi kalau rata kita dari 760 outlet itu mungkin tidak sampai 760 yang buka karena masih ada yang construction ya, ada yang lagi membangun, ada yang lagi mempersiapkan pembukaannya. Tapi rata-ratanya ya kira-kira 280 sampai 300 galon per hari. Ya, itu yang bisa kita katakan. Karena itu juga bervariasi dari bulan ke bulan. Kita termasuk produk yang seasonal. Jadi kalau musim panas tentu lebih laris, lebih banyak, lebih gitu banyak volumenya untuk belinya. Ya. Kalau waktu musim penghujan mungkin lebih dingin cuacanya, berkurang dari situ. Ya. Mengenai franchise itu tentu saja merupakan satu informasi yang bisa didapatkan dari secara publik, masuk ke website kita aja airminumbiru.com atau Instagram kita juga @airminumbiru ya. Di situ banyak informasi mengenai kapan sih diadakan seminar bincang bisnis mengenai franchise biru. Ya, di situ bisa diketahui lah informasi secara lengkapnya sehingga dapat gambaran secara lengkap ya. Nah, ini yang pertanyaan ketiga adalah apakah terbuka untuk kerjasama membuka dengan branding baru? Yang itu tentu saja tidak. Nah, nanti bukan air minum biru lagi berbawaran. Karena kalau membangun merek yang baru, tentu saja itu kan tidak menjadi konsisten. Mengapa? Karena merek baru itu kan punya risiko. Ya, kita katakan bahwa kita punya keahlian, tapi belum tentu risikonya hilang. Kalau kita katakan misalkan Salim Group waktu itu punya BCA misalkan, karena sekarang kenapa kok enggak bikin lagi bank yang sama dengan BCA? Ya, momentumnya beda, momentumnya beda, zamannya beda. Ya, tentu saja punya risiko yang berbeda. Ya, tapi biru ini sudah punya momentum yang baik, sekarang sudah 760 outlet, efisiensinya sangat tinggi. Ya, kalau kita membangun brand lain untuk bersaing dengan biru, ya tentu saja menjadi makin berat begitu. Tingkat efisiensinya aja, promosinya saja mungkin nggak akan bisa mengalahkan. Betul. Ya. Karena kan ini sudah dirintis dari berapa tahun gitu ya Pak, brand ini. Jadi 20 tahun ini 23 tahun ya, 2002 sampai 2024, berarti 22 tahun. 22 tahun ya, dari 2002 gitu ya. Iya, itu kedai kita pertama. Cuma begini, biru ini kan franchise. Franchise itu artinya kan formatnya terbuka. Terbuka untuk siapa saja mau bergabung. Dan memang betul kita menempatkan biru ini sebagai satu penawaran yang bersifat terbuka. Siapa saja yang mau bergabung, yuk bergabung. Siapa mendapatkan manfaat daripada biru ini sebagai pelanggan kah, sebagai pengusaha, silakan. Bahkan isi ulang-ulangan buat kita juga bukan merupakan kompetitor. Karena mereka merupakan bagian daripada usaha ini. Di air minum itu pasarnya besar sekali. Ya, karena ini kebutuhan primer ya Pak. Tiap hari kita minum. Dan kita mengukur baru kita yang kerjakan itu baru mungkin 1-2% saja dari market gitu loh. Jadi nggak perlu memikirkan tentang kompetisi, yang penting bisa lari kenceng nggak, dan kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya nggak, itu aja. Sehingga pelanggan bisa kembali begitu. Kalau memulai usaha adalah fokus dengan apa yang kita mulai gitu ya Pak Yance ya. Nah, kalau bicara tentang memulai usaha ataupun juga bisnis dan lain sebagainya, apalagi saat memilih franchise, bagi Pak Yance, apakah pemilihan tempat ini menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan menjadi hal yang utama, atau seperti apa kalau kita bicara tempat, Pak Yance? Kalau kita sebagai toko retail, kan kita jualan air isi ulang itu kan retail ya, itu lokasi memang penting sekali.
Ya, dan itu mempunyai kriteria sendiri dan harus punya kompetensi sendiri untuk menilai apakah ini cocok untuk usaha kita ya. Cocok artinya bahkan misalkan katakan saya punya ruko saya mahal dan segala macam. Bukan itu, tapi yang menjadi kriterianya biru kan gitu. Kalau ruko kan pasti kamu masuk ke parkiran dan parkiran mesti bayar. Udah gitu harus parkirnya gratis kan gitu. Misalkan seperti itu ya. Dan ruko seringkali punya 2 lantai, 3 lantai. Sedangkan kita punya tandon begitu besar dan berat, tidak mungkin kita naikkan ke lantai 2, konstruksinya nggak cocok gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu harus ada satu pertimbangan khusus, dan kita memang untuk lokasi ini merupakan satu yang sangat khas sekali bagi kita. Bagaimana menentukan? Kemungkinan kerjasama nggak Pak dengan minimarket yang terdekat di lokasi? Minimarket apakah ada kerjasamanya? Kita sebetulnya punya disediakan galon-galon yang di situ adalah air minum biru. Itu kalau dari warung-warung mungkin mereka ya. Warung-warung mereka mungkin membeli dari kita, kemudian mereka menjualnya kembali. Tapi itu adalah dari pelanggan kita yang melakukan. Sebetulnya bisa saja seperti itu. Ya, tapi kalau kita sendiri tidak diperkenankan menjual produk jadi. Karena kita kan depo air minum. Bukan AMDK gitu ya Pak, bukan dalam kemasan. Karena menyediakan airnya saja, bukan kemasannya gitu ya. Jadi itu. Jadi kita sekarang sudah meninjau sebetulnya produk, price, promotion, dan place sebetulnya kan. Itu kan merupakan elemen paling utama kalau kita mau tahu tentang marketing itu apa sih. Ya 4P, atau kalau ditambah 1P lagi adalah people begitu. Mungkin bagi sahabat Mercury kalau mempunyai usaha sendiri atau ingin memulai usaha, bisa ditinjau itu dari sisi produknya bagaimana, dari sisi harganya gimana, lalu promosi-promosinya yang dilakukan bagaimana yang pas ya. Kemudian dari sisi tadi katakan lokasinya ini sudah pas apa belum. Betul. Brosur promosi ini saya bagikan kepada siapa seperti tadi ya. Itu merupakan satu tinjauan-tinjauan yang lengkap untuk kita sebagai checklist lah untuk marketing effort kita. Untuk memulai bisnis itu istilahnya 4 hal ya. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan people-nya ini. People-nya ini apakah termasuk juga SDM nantinya dan juga marketnya Pak Yanja? Jadi kalau kita jualannya itu kan perlu orang yang menjualnya, atau kita juga dari sisi tim kita. Tapi people ini kalau di biru kan menjadi satu bagian daripada pelayanan produk kita yang karena proses kita belum selesai sampai dengan ada pelayanan untuk mengisi galon kosong itu dengan air minum biru kan gitu. Kalau di toko-toko yang AMDK kan mereka produknya sudah jadi nih. Betul. Kalau di biru belum jadi galonnya mesti kita bersihkan, kita sterilisasi, baru kita isi dengan air minum biru sampai kita layani mereka kembali pada kendaraan mereka. Dan kalau di kita ada yang namanya satu untuk menutup semuanya itu adalah garansi 100% puas. Nah itu yang menutup prosedur quality kita, apakah mereka puas dengan segala yang mereka alami di gerai kita, di outlet kita begitu. Mulai datang hingga pulang apakah 100% puas itu dengan setiap layanan yang ada gitu ya? 100% puas, tidak 99%. Artinya kita tidak ada reservasi 1%, bahkan 0,1% pun kalau pelanggan tidak puas ya berarti mereka berhak untuk garansi itu. Apapun alasannya kita nggak nanya. Jadi itu tinjauan 5P yang harus dilakukan untuk sahabat-sahabat Mercury yang pengen membuka bisnis yang utama memang produknya yang akan dijual ini itu kualitasnya akan seperti apa gitu ya. Menggarisbawahi kualitas adalah yang utama gitu Pak Yanja ya. Terutama untuk yang startup atau memulai usaha pasti yang dipikirkan kan harus bisa jualan dulu. Berarti di marketing mix ada 4P atau 5P ini yang mesti diperhatikan ya sebagai satu saran untuk suksesnya daripada startupnya. Nah kalau bicara tentang place dan juga marketnya, apakah ini juga tempatnya oke, sesuai dengan kriteria dari saya produknya, kemudian marketnya apakah juga ini kayaknya tidak memungkinkan, itu juga akan jadi pertimbangan untuk konsumen yang akan dituju atau seperti apa Pak Yanja? Itu bagian daripada survei lokasi yang berkaitan place ya Bu ya, dari lokasi. Memang retail lokasi, tapi dari kita kriterianya mudah sebetulnya adalah ya banyak produknya enggak, kemudian kamu sendiri punya lokasi bagus enggak yang diusulkan, atau kita punya usulan lain seperti itu.
Karena buat kita begini, ini mungkin satu pandangan ya, mungkin bisa teman-teman lihat. Kalau untuk retail itu apalagi toko kecil atau kita startup itu kan kita susah sekali untuk mengiklan ya. Mengiklan. Jadi kalau kita berada di lokasi yang strategis, strategis itu artinya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan di jalan yang rame, jalan yang akses, tapi juga kalau jalannya terlalu rame juga nanti jadi mahal. Jadi itu timbang-timbang semuanya. Tapi kalau memang ada keramaian datang ke tempat kita, karena kita kan nggak ada layanan kirim, jadi orang mesti datang ke kita untuk membeli, dan di situ terjadi kumpulan pelanggan, dan itu merupakan satu reklame yang sangat menarik loh dilihat orang. Apa tuh yang rame-rame pasti gitu ya? Oke. Itu seperti Videotron 3 dimensi. Iya, secara tidak langsung promotion gitu ya. Orang jadi penasaran apa ya gitu. Iya. Kan kita sering kali lihat ke retail-retail yang ramai itu kan kita tertarik, ada apa sih, aku tak mampir aja begitu. Iya, Pak Belen. Ince, terkait teknologi ozon yang dimiliki oleh Biro, adakah tantangan? Karena sekarang kan juga banyak tiap keluarga itu membeli sendiri nih Pak alatnya supaya air minumnya itu layak, bahkan melampaui gitu. Bagaimana Pak? Kalau teknologi ozon memang merupakan aplikasi daripada ozonisasi itu masih merupakan riset dasar dari kita ya Bu ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan Bu Ellen, apakah dengan mesin-mesin produksi air minum yang ada untuk rumah home use ya, apakah itu baik? Menurut saya sih baik aja. Ya, tapi itu merupakan satu opsi yang dimiliki pelanggan. Saya sendiri pernah melakukan itu Bu pada waktu saya ngelola rumah makan. Tapi yang boleh saya berikan masukan aja, apakah itu berlaku atau tidak di masing-masing customer kan berbeda-beda ya. Memang beda antara pengelolaan air minum itu secara profesional dan sendiri atau pribadi ya. Kalau profesional memang tugasnya seperti itu Bu. Pada waktu itu saya ngelola rumah makan, ada satu tukang saya atau satu pegawai saya yang saya tugaskan untuk membersihkan atau merawat daripada fasilitas misalkan gitu. Tapi ya saya tidak tugaskan dia, hanya itu aja. Kan itu kan hanya aktivitas yang mungkin sekian waktu dikerjakan dan mungkin beberapa jam aja. Yang lain-lain dia kan kerjakan yang lain-lain. Jadi tidak fokus Bu. Nah karena tidak fokus itu jadi tidak bisa profesional 100%. Misalkan pada waktu ngelola itu lupa ada cuci tangan misalnya gitu. Dia lagi bajunya lagi minyak goreng kemudian masuk ke ngolah air, ini kan jadi pencemar juga. Ya sama seperti itu. Jadi kalau memang melakukan proses ada mesin di rumah, ya mungkin bisa dikontrak servis lah kepada profesional. Tapi kembali lagi itu kan ada biaya juga. Itu aja pertimbangannya. Ada juga maintenance-nya nanti belum lagi ya Pak ya. Jadi tidak lebih praktis, malah ada tambahan gitu ya. Saya yakin yang kita tawarkan itu yang paling efisien. Ini ada pertanyaan dari Abi Amin di Sidoarjo. Mau nanya, apakah air minum biru ini kualitas pH-nya tinggi dan berapa untuk harganya per galon, dan bisa didapatkan di mana saja untuk gerai di kawasan Sidoarjo? Iya. Kalau untuk pH kita netral aja karena kita air baku kita dari Prigen, jadi tidak ada perubahan daripada pH netral aja, dan itu memang bukan menjadi tujuan kita untuk menghasilkan air untuk satu pH tertentu, ya. Jadi air netral aja sekitar 7 begitu ya. Kemudian untuk Sidoarjo sekitarnya bisa masuk ke dalam website kita airminumbiru.com. Nanti di sana bisa ada lokasi biru, bisa dicari gitu ya. Kota Sidoarjo gitu banyak Ya, sudah banyak gitu ya, karena 760 depo air minum gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Promosi seperti apa yang sudah dilakukan air minum biru selama ini, dan apakah betul air minum biru ini tidak menyediakan layanan antar Pak? Iya. Jadi untuk promosi banyak sekali. Kita 22 tahun. Mungkin kita kalau secara misalkan promosi itu kan namanya komunikasi ya. Komunikasi massa untuk memberikan edukasi dan juga untuk memberitahu lah ya bahwa apa sih yang keunggulan kita dan kebaikan kita, dan juga bagaimana bisa berrelasi dengan pelanggan-pelanggan kita. Ya, kita media sosial kita sangat aktif. Jadi banyak informasi yang menarik dan berguna, bermanfaat, dan kalau kita katakan kalau sudah menjadi pelanggan kita itu
itu kita sebut sebagai bagian daripada keluarga biru gitu ya. Nah di situ mungkin bisa follow, kemudian bisa mengikuti segala sesuatu yang terjadi, apa yang kita event-event yang kita punya, ya karena kita merupakan satu media sosial yang sangat aktif Bu. Di YouTube banyak, di TikTok banyak, di Instagram banyak, juga masuk ke dalam website kita airminumbiru.com itu informasinya terkini biru tuh banyak sekali ceritanya gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi satu inspirasi dan menjadi bagian daripada keluarga yang bisa saling mengenal satu sama lain dan betul-betul ada di hati begitu. Nah ini memang tadi sudah terjawab sih ya Pak Yance, sebenarnya apakah Air Minum Biru betul tidak menyediakan layanan antar? Iya betul, memang itu kita membatasi kembali lagi pada konsepnya bahwa kita ingin memberikan harga yang paling murah, yang terbaik kepada pelanggan kita. Jadi itu hanya bisa dicapai kalau kita tidak melakukan layanan antar. Kalau kita melakukan layanan antar, pasti harganya lebih mahal. Ya, ada cost lagi gitu ada ya cost-nya, Pak. kan, cost-nya karyawan, cost-nya kendaraan dan sebagainya. Tapi memang kita juga tidak menunjukkan layanan kita kepada yang jauh-jauh. Jadi mereka yang setiap hari lewat di depan gerai kita, itulah yang membeli di kita. Jadi memang mereka secara natural datang ke gerai kita tidak memberatkan. Cuma pada waktu mereka datang ke gerai, lah kita layani mereka dari kendaraan ke kendaraan. Jadi supaya tidak merepotkan mereka. Oh nanti saya mesti ngal galon sendiri. Nanti itu dibantu sama tim kita, karyawan kita untuk membantu mengangkat galonnya dari kosong dari mobil, nanti kembali lagi ke mobil atau ke kendaraan sepeda motornya juga dibantu. Begitu. Itu termasuk layanan yang diberikan. Memang tidak ada layanan antar, tapi layanan di gerai itu dimaksimalkan ya Pak Yance ya. Karena kalau memang ada layanan antar nanti jadi lebih mahal. Ada kos tambahan lagi, nanti harganya juga akan lebih mahal gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Irna. Tadi disampaikan berkaitan dengan teknologi ozon dan saya pengen menanyakan apa manfaat dari teknologi ozon untuk air minum yang kita minum sehari-hari. Teknologi ozon sebetulnya itu adalah cara pabrikan untuk memasak air. Ozonisasi ya, masak air dalam skala yang besar sekali ya pakai ozonisasi. Ozon itu adalah O3, rumus kimianya O3 begitu ya, yang dia mempunyai sifat oksidatif sangat tinggi. Jadi kalau dia ketemu bahan pencemar, misalkan bau atau ada kelebihan kuman atau kelebihan zat-zat yang berlebih di chemicalnya, itu dia dioksidasikan sehingga dengan melepaskan satu atom oksigennya. Dengan satu oksigen mengoksidasi, lalu kalau kuman itu mati gitu ya. Kalau misalkan zat berlebih ada diikat sehingga menjadi endapan begitu. Ya dan kalau ada bau ya baunya dihilangin sehingga rasanya lebih segar. Yang tersisa adalah O2. Jadi O2-nya terkandung di dalam air. Jadi air itu sendiri, air minum biru itu kaya dengan oksigen. Dan itu yang menambah kesegaran daripada air minum kita. Ya, jadi sebetulnya itu teknologi dari pabrikan sebetulnya. Teknologi dari pabrikan yang mana ini bisa dimanfaatkan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar, mendekatkan kembali gitu ya dengan kualitas yang tidak kalah dengan AMDK yang dikatakan oleh Pak Yance di awal. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat Mercury, tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Terima kasih. 96 FM Mercury ya, sahabat masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Ada Insinyur Yance Wongso MBA, beliau founder dan CEO franchise Depo Air Minum Biru, dan juga ada Mbak Ellen, marketing Rimbun Family Reflexology and Spa ya dari AMA Surabaya. Sahabat, kita membahas berkaitan dengan air minum biru laku keras. Kenapa? Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Yance. Tinjauan 5P kalau ingin memulai usaha, baik itu produk, price, promotion, place, ataupun juga people-nya sahabat. Apa saja yang sudah dilakukan oleh air minum biru ini. Dan berkaitan dengan strategi Pak Yance, karena kalau kita memulai kalau kita berusaha atau para pengusaha pebisnis ini inginnya adalah tidak hanya bertahan tapi juga berkembang atau paling tidak next level gitu. Apa yang dilakukan? Strategi-strategi apa yang dilakukan biru Pak Yance? Iya. Utamanya kalau kita bicarakan tentang bisnis, selalu kita akan mikirin tentang bagaimana kita bisa beda. Karena dengan beda itu menarik perhatian orang, begitu ya, sehingga mempertimbangkan kita begitu. Tapi kemudian berbeda dalam sisi penawaran itu juga, oh saya tertarik dengan benefit-benefit apa yang ditawarkan, barangkali cocok sama saya begitu ya. Tapi yang utama dari situ juga adalah bagaimana kita bisa mempertahankan. Kalau orang sudah tertarik,
bagaimana kita bisa mempertahankan dia tetap tertarik sama kita. Artinya mereka ada repeat buying ya, prosesnya itu ada pengalaman yang menyenangkan buat mereka, ada kecocokan daripada produknya sesuai dengan kebutuhan dan need and want-nya mereka gitu ya. Sampai mereka lalu bisa kembali lagi, dan itulah yang kita pikirkan strategi secara besarnya. Dan kalau mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya strategi lautan biru gitu ya, atau Blue Ocean Strategy, sebetulnya secara sadar kita memang memasuki itu. Karena pada waktu kita memulai tahun 2002 itu isi ulang itu ada 400 di Surabaya. Itu saya dapatkan dari ASPADA atau Asosiasi Pengusaha Air Minum Isi Ulang ya pada waktu itu. Jadi waktu itu saya benar-benar berpikir, apakah saya mau sama-sama saja dengan yang lain, artinya menjadi ke-401, ataukah saya mau menjadi yang berbeda, yang punya nilai tambah yang jelas membedakan saya dengan yang lainnya, ya menjadi yang nomor satu pada waktu itu saya pikirkan gitu ya. Akhirnya kita memilih jalur yang kedua itu, dan disitulah kita memasuki yang namanya strategi lautan biru, di mana segala sesuatunya beda, kita tidak bisa dikategorikan sama dengan yang lain-lainnya. Di situ yang utamanya yang kita sangat jelas adalah kualitas dan harga yang sekaligus terbaik, kualitas sekaligus harga yang terbaik. Itu yang menjadi satu lautan biru kita ya. Satu statement yang mewakili lautan biru kita. Ada nggak isi ulang yang lain yang kualitas sekaligus harga yang lebih baik daripada biru? Seperti itu ya. Dan itu menjadi satu yang tidak mudah memang, karena itu bertentangan kan, kalau kualitasnya tinggi biasanya harganya ikut naik kan gitu. Ya, kalau harganya murah-murah ya kualitasnya turun kan. Betul. Gitu. Ada harga ada kualitas gitu ya. Jadi itu merupakan satu yang memang sesuatu yang nggak gampang dicapai, tapi itu yang kita upayakan dan kita berhasil dalam hal ini. Ya, Bu. Itu strategi yang dilakukan yaitu lautan biru itu. Nah, yang membedakan dengan air isi ulang yang lain adalah teknologi yang digunakan oleh biru itu sendiri gitu ya. Keseluruhan, Bu. Teknologi merupakan satu bagian. Sebetulnya kalau kita akhirnya menyadari tentang diferensiasi atau perbedaan, itu semua orang tahu lah kalau belajar tentang pemasaran, ya akhirnya harus mengarah kepada yang bisa kita proteksi sendiri adalah merek ya Bu ya, brand ya. Jadi merek itu yang bisa kita defense. Kalau misalkan, karena itu ada hakinya, ada yang melindungi kita secara hukum. Tidak boleh kamu mencontek merek kita misalnya gitu. Tapi kalau teknologi, kalau itu pelayanan, semua orang bisa mengcopy kan. Semua orang bisa merasakan bahwa saya lebih baik kok. Harga saya bisa lebih murah kok, kualitas saya lebih baik kok gitu loh. Tapi kalau kita sudah punya brand, itu yang akhirnya menjadi satu kesimpulan akhir pengalaman pelanggan selama ini, dan banyak sekali pelanggan bagaimana sih mereka mengisi yang namanya merek tentang biru, begitu biru disebut apa yang ada dalam benak mereka begitu. Itu sudah disoundingkan oleh Pak Yanja. Saya juga ingin menanyakan juga bagaimana dari tinjauan reputasi atau branding berkaitan dengan air minum biru, apa yang dilakukan oleh biru ini Pak Yanja? Iya. Kita memang mengujinya dari luar ya, tapi kalau di merek itu ada yang namanya brand top of mind ya, yang ada di benak konsumen yang muncul begitu dengar tipe air minum atau air minum sulang, biru gitu ya. Itu yang kita harapkan, karena kalau memang ingat sama kita kan kemungkinan kita dapat meraih pasar yang lebih unggul daripada yang lain-lainnya begitu. Jadi memang itu kita mendapatkan banyak sekali penghargaan berturutan ya sejak tahun 2011 itu untuk top of mind, brand top of mind itu untuk franchise Depo Air Minum Biru itu selalu menangkan itu ya. Artinya cukup kuat angkanya. Itu diuji secara statistik sih berdasarkan survei ya, survei pelanggan. Dan itu merupakan buat kita satu rasa syukur lah bahwa kita bisa mencapai itu. Tentu saja juga berdasarkan kerja keras dari semua pihak, termasuk para franchisee kita, termasuk tim yang ada di gerai maupun tim yang ada di kantor. Saya kira itu merupakan bagian terorkestra menjadi satu yang dikenal orang, brandnya itu adalah yang baik, brand yang dapat dipercaya, demikian. Kredibel gitu ya Pak, sebagai brand gitu ya, yang hadir di tengah masyarakat berkaitan dengan air minum isi ulang ini ya sahabat. Nah tadi reputasi atau branding tadi sudah disampaikan, strategi laut biru, kemudian secara tinjauan 5P-nya ini berkaitan dengan biru sudah disampaikan. Nah adakah target dari biru ini ke depannya akan seperti apa? Atau tadi sampai dengan saat ini ada 760-an gerai di seluruh Indonesia. Target ke depannya seperti apa Pak dari biru ini? Ya, kalau saya katakan bahwa
apa yang sudah kita capai sekarang ini mungkin tidak sampai 2% daripada market, 1-2% daripada market air minum keseluruhan. Ya, itu memang merupakan satu realita yang saya sendiri juga kaget ya. Artinya banyak teman-teman yang mengerjakan air minum ini sebetulnya bisa menyatukan energi kita dengan lebih efisien. Itu dengan satu platform sebetulnya. Dan seringkali teman-teman kan pengen, aku tapi kan tidak punya. Apa sih artinya memiliki gitu ya. Saya sendiri sebagai founder daripada Biru juga mengatakan bahwa Biru ini adalah punya saya, nggak bisa. Ya karena sekarang franchisee memiliki, dan ada satu franchisee memiliki lebih dari 65 outlet. Apakah lalu saya memiliki outletnya dia? Ya enggak juga, itu kerjanya beliau ya, kerjanya franchisee kita yang sangat luar biasa. Jadi yang zaman sekarang adalah zaman yang namanya kolaborasi, zaman yang namanya kooperasi, ya kan, zaman yang sama bersinergi gitu. Jadi kita tidak bisa memikirkan kalau diri sendiri yang jadi lakonnya, jadi yang paling utamanya, enggak seperti itulah. Ya, bagaimana kita bisa mengorkestrakan satu platform yang sudah bagus ini untuk mendapatkan manfaat langsung dari kita masing-masing. Jadi harus ada keterbukaan terhadap itu. Saya katakan isi ulang yang lain itu juga bukan merupakan satu kompetisi ya. Cuma saya justru ajak mereka, kamu tidak mempertimbangkan platform Biru kah? Kenapa kamu mulai susah payah dengan budget iklan yang besar dan segala macam, toko yang besar dan segala macam? Kan kita sudah punya formulanya dan sudah terbukti berhasil, dan sifat usaha ini adalah terbuka. Artinya siapapun bisa joining. Ya, dan dinilailah apakah fair pengembaliannya. Kalau nggak fair, mana ada repeating franchisee yang membuka outlet baru. Ya, kalau tidak menguntungkan, masa saya sebagai pendiri dari ini tidak membuka outlet baru juga, outlet baru bisa lagi. bertahan 22 tahun lebih gitu ya Pak ya. Jadi semua diuji lah. Ada rencana go public Pak ke depannya? Rencana go public masih jauh, tapi kita semua dalam namanya good governance selalu mengarahkan kita pada itu ya. Kalau paling tinggi dari sisi tatanan good governance di bagaimana mengatur, mengelola organisasi itu kan go public itu menjadi satu yang ultimate-nya. Jadi saya kalau secara internal di kantor katakan, ayo kita akan menuju kepada go public, siapkan semuanya menuju ke sana gitu. Tujuannya adalah untuk good governance lah ya. Untuk gerai-gerai di luar negeri mungkin Pak ada rencana juga selain target ekspansi lain Pak yang dilakukan oleh Biru seperti apa nanti? Saat ini belum terpikirkan Bu. Memang kemarin ada juga dari Deperindak mempertanyakan membawa kesempatan untuk misalkan mengembangkan di luar negeri. Di Indonesia ini sangat luas sekali Bu. Sangat luas sekali. Indonesia Timur aja masih banyak yang belum terjangkau ya Pak. Dan memang juga isi ulang ini di Indonesia aja masih ranah pioneering ya. Ranah pioneering artinya peraturannya, mengenai pelaksanaan peraturannya banyak yang masih belum mengerti. Jadi kita banyak mengedukasi pasar juga. Bahkan pasar kita sendiri belum banyak yang nggak ngerti tentang isi ulang Biru itu apa sih gitu ya. Kualitas dan harga sekaligus bagus, apa benar seperti itu, apa bukan hanya satu gimmick aja gitu ya. Kenapa kok bisa murah? Saya ceritain bahwa murahnya itu karena galonnya dan tidak ada distribusinya. Mereka mungkin setengah percaya setengah enggak gitu. Tapi kalau mereka try dan mereka tahu bahwa secara mendalam dengan mereka betul-betul melakukan pengalaman membeli di Biru, baru mereka bisa menyadari. Dan fungsi dari kita sebetulnya saat ini mengedukasi masyarakat seperti itulah. Ya, ini ada satu berkat dari Tuhan yang saya rasakan, yang saya mau bagikan kepada banyak orang, kepada pelanggan kita maupun pengusaha kita, bagaimana ini bisa banyak menjadi manfaat buat banyak orang di Indonesia. Ya, tapi di luar negeri belum terpikirkan saat ini sih. Pangsa pasar di Indonesia saja tadi dikatakan oleh Pak Yance masih 1-2% gitu ya untuk istilahnya di industri air minum ini gitu ya, yang masih terjangkau. Jadi masih sangat terbuka baik itu untuk franchise dan lain sebagainya gitu ya. Betul, Pak Yance ya. Karena waktu kita sudah tidak banyak ya, terakhir saya ingin menanyakan berkaitan dengan closing statement untuk perbincangan kita hari ini seperti apa. Mungkin Mbak Ellen ada yang ingin disampaikan nanti berkaitan dengan AMA, tapi saya ingin Pak Yance untuk closing statement berkaitan dengan tema kita. Pak Yance seperti apa? Iya, teman-teman sahabat Mercury, saya cuma menyampaikan bahwa saya ada di industri franchise depo air minum, merupakan satu ide baru yang sebetulnya baik sekali untuk kita yang ada di Indonesia yang mempunyai area cakupan sangat luas ya, dan juga potensi penduduk yang demikian besar untuk sebagai konsumen maupun sebagai pengusaha. Jadi saya ajak teman-teman untuk bergabung ya dengan satu konsep-konsep franchise yang berhasil.
sehingga bisa belajar untuk menjalankan usaha dengan baik dan bersinergi. Saya kira itu menjadi satu yang paling wise untuk bisa dilakukan, sehingga kita dapatkan satu keamanan, tingkat keamanan yang tinggi dalam menjalankan satu usaha, dan kita dapatkan berbagai kesenangan kita secara belajar dan yang bisa kita implementasikan di usaha-usaha kita yang lain. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Bu Ellen, seperti apa berkaitan apa yang ingin disampaikan? Kebetulan ini kita ada agenda terdekat ya, kalau nanti ingin interaksi lebih dalam, kita ada agenda dialog asosiasi manajemen, kunjungan ke PT Biru Semesta Abadi. Jadi nanti untuk member AMA yang ingin tahu lebih dalam dan bernego nih untuk kelanjutannya ya, untuk pulangnya bisa hadir di tanggal 28 Agustus 2024. Ya nanti bisa kontak kami ya untuk mendaftar seperti itu. Di AMA Surabaya gitu ya, di Namanya Instagram programnya bisa. Dialog Gitu ya. AMA ini luar biasa dari sisi pelayanan kepada membernya. Ini organisasi dari member untuk member, ya, dari nirlaba. Tapi kita banyak teman sekali di situ dan mereka orang-orang yang luar biasa. Ya, sharing ilmu bagaimana Sharing ilmu, nanti ke depannya gitu ya, Pak Yanja. Terima kasih Insinyur Yanja Wongso MBA, founder dan CEO franchise Depo Air Minum Biru, dan juga Mbak Ellen, Marketing Ribbon Family Reflexology and Spa dari AMA Surabaya, sudah hadir di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya di edisi Senin kali ini, sahabat, di 26 Agustus 2024. Dan saya tutup perbincangan siang kali ini, ketemu lagi di perbincangan Rumah Manajemen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Mercury.